Pemirsa, tindak kekerasan yang terjadi di antara anak-anak semakin sering terjadi dan korbannya pun terus berjatuhan. Bahkan ada di antara mereka yang meninggal dunia. Atas banyaknya kejadian kekerasan itu, berbagai pihak langsung menuding jenis sportainment Smackdown adalah biang keladinya. Melalui televisi dan PlayStation, tayangan ini dianggap telah memicu anak-anak untuk meniru adegan kekerasan ala Smackdown. Inilah yang menyulut Menekpora Adiaksa Daud serta Menek PP Mutia Hatta untuk menyerukan kepada KPI untuk menghentikan tayangan Smackdown. Namun sebetulnya benarkah Smackdown adalah satu-satunya penyebab kekerasan anak-anak dan haruskah tayangan Smackdown dihentikan? Tidak cukupkah hanya dengan mengubah jam tayang saja? Terpeleset Smackdown, inilah topik Today's Dialog malam ini bersama saya Mutia Hafid. Di studio telah hadir Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Andrik Purwasito. Selamat malam Pak Menteri. Pak Andrik, selamat malam. Ya, KPI ini tadi persiang tadi ya, Pak Andrik mengatakan bahwa masih akan melihat mengkaji apakah tayangan Smackdown akan dilarang sama sekali atau diminta pindah jam tayang. Per malam ini apa sudah ada keputusan terbaru dari KPI? Ya, sudah ada keputusan terbaru. Jadi memang pada awalnya kita memperingatkan ya, sudah beberapa bulan sejak Maret. Kemudian yang kedua kita meminta pindah jam tayangnya. Tapi melihat pengaduan dari masyarakat yang sangat luar biasa, dalam waktu 3 hari ini ada lebih dari 200 aduan, baik itu lewat email, kemudian surat, SMS yang masuk ke HP saya, dan kemudian juga telepon. Teleponnya nggak tanggung-tanggung, jam 2 pagi menelpon. Dan kemudian ya, semuanya menghendaki agar supaya tidak lagi banyak jatuh korban. Asumsi masyarakat demikian. Oleh karena itu KPI pada hari ini memutuskan untuk mengirimkan sanksi administratif kepada LaTV agar supaya menghentikan tayangan dimaksud. Baik, dan bagaimana, apakah sudah ada pernyataan atau sikap dari LaTV sendiri? Belum ada tanggapan dari LaTV, tapi mudah-mudahan tanggapannya positif dan bersedia menghentikan itu. Agar supaya sanksi selanjutnya tidak dijatuhkan oleh KPI, tentu saja. Depkominfo ini kan di bawah hal dan urusan yang ada di bawah Kementerian Pak Sofyan ya. Pak Sofyan sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang ini harus dihentikan? Tidak mentolerir lagi kemungkinan perubahan jam tayang sama sekali atau bagaimana? Gini, ada pembagian tugas antara Departemen Kominfo dengan KPI dengan undang-undang penyiaran yang baru. Menyangkut tentang konten, menyangkut tentang isi, itu wewenang sepenuhnya dari KPI. Pemerintah sama sekali dilarang untuk ikut campur tangan dalam masalah isi daripada siaran, termasuk Smackdown apakah boleh atau tidak. Secara pribadi saya berdapat SMS karena orang protes tidak tahu, ya, banyak yang masyarakat yang belum tahu bahwa KPI dengan pemerintah telah ada pembagian tugas seperti ini. Mengirim SMS protes kepada saya, selalu saya teruskan kepada Wakil Ketua KPI Pak Ecip. Diambil tindakan gitu, karena saya tidak bisa mengambil tindakan begitu ya. Nah, bahwa hari ini KPI telah memutuskan untuk menghentikan siaran tersebut, saya pikir itu tindakan yang tepat gitu. Iya. Secara pribadi ini ya Pak Menteri? Secara pribadi ya saya sendiri ya. Karena begini, saya sendiri. Anda termasuk yang mengadu tidak Pak Menteri? Ini banyak sekali aduan. Apakah Pak Menteri sendiri termasuk orang tua yang merasa dirugikan dengan adanya tayangan ini? Saya punya anak saya yang bungsu itu umurnya 8 tahun. Kalau saya pulang misalnya agak cepat, entah jam 9 misalnya sampai di rumah lagi, kalau terus dia lihat saya di tempat tidur langsung Papa Smackdown. Dia tindihin saya, dia hitung 1, 2. Nah, tapi saya bisa menjelaskan bahwa ini ada permainan. Oleh sebab itu Lutfi jangan ikutin yang seperti ini. Kok orang dipukul pakai kursi? Saya bilang bahwa kursi itu ada styrofoam, jadi nggak apa-apa. Cuma permainan, tapi nggak boleh diikutin. Dan kenyataan nggak boleh seperti itu. Tapi jangan banyak sampai sekali orang tua yang tidak punya pemahaman seperti ini. Kita tidak mau seorang menteri di negara ini kemudian di Smackdown oleh anaknya sendiri hingga luka. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi intinya keputusan sudah dibuat, KPI juga sudah memberikan surat ini kepada LaTV. Kalau tidak dilaksanakan oleh LaTV, apakah ada sanksi? Sudah barang tentu dong. Jadi tadi Anda katakan sanksi administratif saja begitu atau? Ya, sanksi administratif itu kan berjenjang. Ya. Jadi kalau apabila mereka memang tidak mau mentaati undang-undang dan juga peraturan yang dibuat oleh KPI, maka akan sanksi berikutnya akan muncul. Yang sudah barang tentu kita sudah kerjasama dengan polisi, dengan Polri, dan di situ Polri tentu akan kita ajak bekerja sama untuk melakukan proses-proses selanjutnya. Yang kedua adalah kita akan meninjau izin dari LaTV, karena lembaga penyiaran yang akan mendapatkan izin itu syaratnya harus tunduk dan patuh
terhadap perundang-undangan, dan khususnya dalam pernyataan itu disebutkan tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Apabila sebuah stasiun tidak bersedia mentaati ini, pasti lisensi tidak akan diberikan. Begitu kan, Pak Menteri? Ya? Baik, tapi sebelumnya ini sempat beredar juga melalui pemberitaan media massa, melansir ucapan dari Pak Ade Armando misalnya mengatakan bahwa KPI tidak memiliki wewenang untuk menghentikan sebuah tayangan program, dan karena kewenangannya itu dibatasi oleh apa namanya hak-hak yang dimiliki oleh KPI, apakah begitu? Ya, saya rasa kita membaca undang-undangnya sudah sangat jelas sekali. Bahwa di dalam undang-undang disebutkan bahwa pertama KPI menetapkan peraturan, kedua mengawasi isi siaran, yang ketiga adalah menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan. Sudah sangat jelas sekali undang-undangnya. Dan memang ada pasal lain yang ditambahkan. Jadi intinya Anda sudah cukup puas dengan segala kewenangan yang sudah terangkum dalam undang-undang itu. Anda tidak merasa perlu lebih untuk melakukan tindakan real, nyata, menghentikan tayangan yang memang dirasa merugikan masyarakat. Sudah barang tentu kita akan mengawasi itu, dan apabila... Bukan. Anda sudah cukup puas dengan kewenangan undang-undang yang diberikan kepada KPI saat ini untuk... Oh, sudah jelas ya, undang-undang ini sudah memberi tempat yang sangat baik bagi KPI untuk melaksanakannya. Baik, kalau begitu kita akan menunggu langkah KPI, tapi kita break dulu sebentar Pak Menteri sebelum kita lanjutkan. Pak Andrik juga sesaat lagi Today's Dialogue, kita akan melihat bagaimana sebetulnya proses penghentian sebuah tayangan program kalau memang itu melanggar undang-undang penyiaran. Tetaplah bersama kami di Today's Dialogue. Terpleset Smackdown, itulah topik Today's Dialogue malam ini. Apakah ada ketentuan ataupun undang-undang yang kemudian dirasa dilanggar oleh pihak LaTV ketika menayangkan Smackdown ini, Pak Andri? Kan kita coba juga melihat dari sisi media yang menayangkannya, kan tidak mau begitu saja, tidak melanggar undang-undang, kemudian diminta dihentikan tayangannya. Apa temuan KPI yang mereka lakukan yang bertentangan dengan undang-undang penyiaran? Iya, saya pikir pasal 46 menyatakan misalnya, atau pasal 48 menyatakan bahwa pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran dan sekurang-kurangnya berkaitan dengan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme. Dan ini masuk ke dalam kategori kekerasan dan sadisme. Kemudian dalam pasal 9 juga maksud saya pasal 36 saya kira, bahwa isi siaran dilarang. Jadi sudah sangat jelas sekali di dalam undang-undang ini menonjolkan unsur kekerasan. Baik, jadi intinya pertimbangannya selain pengaduan masyarakat memang ada pasal-pasal di undang-undang yang dilanggar. Oke, Pak Menteri, Anda sempat mengatakan bahwa kalau memang ada undang-undang yang dilanggar, KPI melapor saja kepada polisi. Anda rasa itu hal yang tepat dilakukan, Pak Menteri, untuk melaporkan hal yang ini di era demokrasi ini, kemudian hal-hal seperti penayangan yang kurang tepat atau kurang pas diserahkan kepada polisi? Enggak, KPI punya wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang. Ya. Tetapi enforcement daripada undang-undang ini, KPI bukan penegak hukum dalam arti polisional. Ya. Oleh sebab itu, di mana undang-undang misalnya memberikan hak kepada KPI untuk menyetop siaran dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya telah terjadi kekerasan dan kemudian lembaga penyiaran tidak mengikuti petunjuk KPI, tentu KPI bisa meminta kepada kepolisian. Karena kepolisian tugasnya menegakkan semua hukum yang ada, termasuk undang-undang penyiaran. Baik, dan dijerat dengan KUHP atau bagaimana ini kalau melalui kepolisian? Saya tidak tahu, nanti dia kasus demi kasus ya, apakah undang-undang penyiaran ini juga ada sanksi pidananya yang bisa digunakan oleh kepolisian menggunakan sanksi pidana ada undang-undang ini, misalnya untuk menetapkan ancaman hukuman kepada lembaga penyiaran yang melanggar undang-undang begitu. Dan karena pelanggaran undang-undang ini kan berlaku kepada siapa saja, jadi kepolisian bisa mengambil undang-undang ancaman pidana dari undang-undang ini atau barangkali undang-undang pidana. Saya tidak tahu. Baik, kembali ke Anda Pak Andrik. Ini kan ada korban bernama Reza yang diduga meninggal akibat di Smackdown, mengikuti tayangan Smackdown, temannya itu mengikuti tayangan Smackdown ketika membuat ia meninggal. Tapi belum ada bukti konkret, ada korelasi bahwa dia betul-betul meninggal akibat tayangan tersebut. Saya pikir kita memang harus jernih di sini. Bahwa setiap kasus yang diadukan ke KPI tidak kemudian kita menentukan sembarangan ya. Tentu KPI di dalam mengambil suatu evaluasi itu melalui kajian. Dan apabila ada beberapa kasus yang tidak hanya di Bandung, di Banten, kemudian di Karanganyar, kemudian di beberapa tempat di Jawa Timur misalnya yang lain, itu banyak sekali
kejadian yang melaporkan ke KPI. Dan sudah barang tentu apabila katakanlah Latifi ingin mengetahui apakah itu betul-betul dari Smackdown atau tidak, dari surat kabar yang kita baca atau pemberitaan yang kita baca menunjukkan bahwa anak-anak itu menyebut Smackdown. Dan itu sudah sangat jelas sekali cara memukulnya bagaimana, cara membantingnya kemudian, dan saya itu meniru Smackdown. Jadi menurut saya ya memang ini ada pengaruh Smackdown, meskipun ada orang lain mengatakan bahwa bisa saja sekarang ada PlayStation, tapi PlayStation itu bukan sesuatu yang hidup, dan sejak dulu ada PlayStation dan sudah lama sekali. Nah sekarang dengan ada fenomena Smackdown yang ditayangkan terus-menerus dengan redundancy dalam telekomunikasi disebut demikian, itu memang akan menimbulkan efek yang cepat sekali. Apalagi di dalam psikologis anak-anak itu belum ada yang disebut psikologi selektif gitu di dalam memilih sebuah apakah ini baik atau buruk. Itu yang kita membatasi atau kemudian menyetop adanya tayangan ini karena kita tidak ingin bahwa akan terjadi lagi banyak korban. Tapi fenomena yang luar biasa karena memang akhirnya melibatkan anak-anak dari Sabang sampai Merauke begitu ya Pak Menteri, termasuk anak Pak Menteri tadi Pak Sofyan mengatakan sebagai orang tua Pak Sofyan bisa melihat apa sebetulnya dari program ini yang kemudian begitu menarik minat anak-anak untuk mengikutinya. Saya pikir analisis siapa tadi di koran ya, bahwa anak-anak itu memerlukan tokoh hero, ya, tokoh pahlawan gitu, ya, tokoh yang hebat. Kemudian Smackdown itu sangat, menurut analisis di koran itu sangat memberikan tokoh yang diinginkan tersebut. Kemudian mereka tidak mengetahui bahwa ini adalah game, ini permainan gitu ya. Nah, mereka ingin mengikuti, tetapi mereka mengikuti itu jadi real gitu ya. Padahal di situ kan ada permainan, ada koordinasi yang sangat erat antara dua pemain di Smackdown itu. Jadi anak-anak menyenangi ini adalah karena memenuhi hasrat memerlukan seorang tokoh. Ada Superman. Anda ingat misalnya waktu ada film Superman itu ada anak yang loncat dari apartemen dengan pakai pakaian Superman gitu ya. Karena dia lihat Superman, kemudian dia tidak punya pemahaman bahwa itu adalah tidak real gitu. Nah, saya pikir itu sebabnya kenapa hal ini sangat penting untuk perlindungan anak-anak. Tetapi yang menyangkut penyiaran bukan saja perlindungan anak-anak, perlindungan masyarakat secara lebih luas, perlindungan terhadap kekerasan, yang juga pornografi, kemudian pembodohan masyarakat. Ini semua ada wewenang-wewenang yang harusnya dilihat oleh KPI sebagai representasi masyarakat. Apa yang seharusnya dan sepantasnya TV itu menyiarkan, karena TV itu di samping fungsinya mencari uang, tetapi juga mempunyai tanggung jawab kepada viewers, kepada masyarakat yang menonton. Karena masyarakat menonton, maka TV mendapatkan iklan. Oleh sebab itu TV atau lembaga penyiaran dan lembaga media yang lain punya kewajiban kepada masyarakat, kepada viewersnya untuk menghargai apa yang mereka ingin dengar. Tentunya. Tapi saya rasa memang bukan hanya Smackdown, masukan-masukan pengaduan dari masyarakat, Pak Andri mungkin ada juga bisa cerita. Kita tidak mau hanya menyalahkan satu program kekerasan saja ini. Jadi yang pornografi dan cabul di layar televisi itu, dan kita hampir rutin lah mengirimkan agar supaya tidak ditayangkan. Banyak acara-acara yang kita sebutkan di situ 1, 2, 3 begitu. Tapi sebelumnya begitu banyak teguran-teguran, kita juga lihat beberapa tayangan diberi teguran keras oleh KPI, akhirnya sempat hilang sebentar kemudian tayang kembali. Bagaimana? Saya pikir KPI memang tidak harus berhenti untuk seperti itu dan harus terus-menerus melakukan satu pengawasan terhadap televisi ini. Karena apa? Karena televisi ini memang sebuah medium yang kreatif ya. Dan mereka selalu mengembangkan kreativitas itu sangat luar biasa. Hari ini dia melakukan ini dilarang, maka besok mengembangkan sesuatu yang lebih baru lagi. KPI tidak boleh kalah cepat dong dengan mereka. Kalau KPI ini kan memberi kebebasan kepada kreator untuk melakukan kreativitasnya. Tapi kalau keterlaluan, tidak memenuhi asas kelayaan, kepatutan ya kita stop. Begitu Jadi saja. Harus menunggu keterlaluan dulu. Ya saya pikir ya jangan sampai keterlaluan. Baik. Kita break sesaat lagi, kita akan kembali dengan terpeleset Smackdown. Kami kembali usai pariwara berikut, tetap bersama Today's Dialogue. Terpeleset Smackdown, itulah topik Today's Dialogue malam ini. Pak Menteri, Anda katakan tadi ada bagi kerja antara KPI dan Depkominfo.
melihat kondusifnya tayangan-tayangan televisi atau pertelevisian di Indonesia. Apakah Anda melihat, kalau boleh saya minta Anda menilai, KPI sudah melakukan cukup? Karena sebagai pemirsa saya tetap masih melihat banyak sekali tayangan-tayangan yang kemudian masih mengganggu moralitas kita. Saya sepakat sekali dengan observasi Mbak Mutia. Saya juga masih belum cukup puas dengan kinerja atau sikap tegas KPI. Tapi malam ini saya merasa cukup puas bahwa KPI sangat keras. Dan mudah-mudahan ke depannya itu juga KPI lebih agresif lagi dalam rangka melindungi masyarakat gitu. Karena bagaimanapun misalnya karena undang-undang telah memberi tugas seperti ini, banyak masyarakat masih berpikir departemen saya sebagai departemen penerangan dulu. Jadi kalau misalnya ada isi siaran yang tidak benar, saya pernah di demo begitu, saya mengatakan sana salah alamat, undang-undang ini ada harus pergi KPI. Ada di KPI. Kita minta komitmen Anda bisa Pak Andrik bahwa kedepannya KPI akan lebih tegas lagi. Kita tidak mau ini Smackdown adalah seperti puncaknya dari segala keresahan masyarakat. Ya, saya pikir kita kan baru saja ya televisi ini diatur secara ketat ya. Jadi kita menerapkan memang soft step, jadi tahapan halus lah. Tapi kalau kemudian tahapan halus ini mereka tetap saja tidak menghiraukan, tentu kita punya jurus-jurus yang lebih tepat lah bagi mereka agar supaya dapat membuat tayangan yang positif dan sehat bagi masyarakat. Baik, Pak Andrik terima kasih, Pak Sofyan Jalil juga terima kasih sudah bersama kami, dan pemirsa sekedar informasi, walaupun sudah ada surat dari KPI yang meminta LaTV untuk memberhentikan tayangan Smackdown, sampai saat ini kami berusaha menghubungi pihak LaTV namun belum ada konfirmasi apakah tayangan Smackdown mengikuti saran atau teguran dari KPI akan betul-betul diberhentikan. Intinya kita semua ingin agar kekerasan tidak lagi ada di layar televisi kita. Saya Mutia Hafid dan tim Today Zala undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.